Hai semuanya, hari ini Elsa mau bikin home tour di rumah Elsa yang ada di Zepeto. Nah, sebelumnya kan Elsa sudah membagikan saat Elsa mendesain atau menghias interior yang ada di dalam rumah. Oke, ayo kita lihat. Oke, ini adalah pintu masuknya. Dan ini adalah tipe yang pertama ya, rumah aku ini belum aku update. Nah, di pintu masuk ini, kiri kanan pintu itu aku sengaja kasih kaca. Yang satu, yang sebelah kiri itu kacanya yang kecil bulat, dan yang sebelah kanan itu kaca yang besar. Jadi saat pergi keluar aku bisa berkaca terlebih dahulu untuk melihat penampilan sebelum keluar. Nah, untuk di depan pintu itu aku sengaja meletakkan sofa. Jadi kalau aku mengganti sepatu atau memasang sepatu itu lebih gampang karena ada sofanya. Dan juga aku letakkan tanaman di dekat pintu masuk agar suasananya lebih terlihat segar. Oke, nah sekarang kita lanjut ke area dapur. Oke, ini untuk area dapurnya sendiri itu udah sedikit lebih hidup karena aku memberikan detail-detail kecil di area dapur ini. Oke, seperti rencana pada awalnya aku memang gak menggunakan meja makan, jadi aku menggunakan meja yang paling pinggir untuk tempat meja makannya. Ini adalah beberapa detail yang aku tambahkan di daerah dapur ini. Jadi aku tambahkan roti, terus botol-botol untuk saus, dan kopi, mesin kopi, rice cooker, dan juga berbagai macam bumbu-bumbuan. Dan untuk di area depannya itu aku sengaja meletakkan panci dan juga. Oke, sekarang kita lanjut ke ruang TV. Nah, untuk di ruang TV sendiri itu aku memberikan seperti juga di dapur itu memberikan detail-detail kecil. Nah, sebelumnya aku meletakkan hiasan dinding yang bulat itu di atas TV, tapi karena TV-nya cukup besar dan hiasan dinding itu juga besar, jadi aku menukarnya di bagian atas TV itu aku letakkan lampu. Nah, untuk area samping sofa itu aku sengaja meletakkan meja kecil di sana, dengan di atasnya itu aku kasih vas bunga. Oke, untuk sofa di depannya aku juga meletakkan meja dan juga karpet senada dengan warna dari sofanya sendiri. Oke, untuk di area TV seperti aku bilang itu ada lampu di atas 2, kiri kanannya aku kasih tanaman, dan pajangan dinding aku letakkan di samping di warna putih itu, karena jika itu tidak diletakkan itu akan terlihat kosong, jadi aku sengaja meletakkan di area sana. Dan juga aku meletakkan papan, jadi jika ada teman-teman yang mengunjungi rumah aku itu bisa menuliskan pesan mereka yang bisa aku baca saat aku masuk ke dalam rumah aku. Jika teman-teman nanti datang ke rumah aku atau mengunjungi rumah aku, teman-teman bisa menuliskan pesan dan kesan teman-teman di notes aku, nanti aku akan baca. Oke, nah selanjutnya itu bagian belakang. Nah, untuk di belakang ini aku sengaja meletakkan lemari ya. Lemari ini khusus untuk barang-barang atau pajangan yang aku miliki, dan di sampingnya itu aku meletakkan tanaman. Nah, untuk di bagian di depan kaca ini aku sengaja meletakkan
bunga-bunga di sana dan juga tempat duduk, jadi aku bisa membaca di area tersebut. Dan rumah anak bulu kucing aku letakkan di samping tanaman bunga aku. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke area kamar. Nah, untuk area kamarnya sendiri, seperti yang aku beritahu sebelumnya, bahwa di area kamar ini juga aku letakkan meja kerja aku. Oke, nah sekarang kita pertama mulai dari area kerja ya, area meja kerja aku. Untuk di meja kerjanya ini, aku sengaja meletakkan beberapa detail seperti vas bunga, terus tanaman-tanaman kecil, dan juga beberapa buku milik aku. Nah, untuk di sampingnya itu aku sengaja meletakkan tanaman agar daerah kamar ini terlihat lebih segar ya, dan juga papan, notch, dan di atasnya aku letakkan lampu-lampu dan juga foto-foto yang aku miliki. Sedangkan di sudutnya aku sengaja meletakkan beruang ini dengan di depannya itu adalah keranjang. Jadi keranjang itu bisa untuk menyimpan beberapa barang-barang yang aku miliki agar tidak berantakan. Nah, lanjut di ujung sebelahnya lagi, itu aku sengaja meletakkan kulkas, jadi aku tidak perlu keluar untuk mengambil minum jika aku sedang bekerja, jadi lebih mudah. Nah, sekarang lanjut kita ke meja rias. Nah, di bagian meja rias ini sendiri aku meletakkan beberapa make up yang aku miliki. Nah, untuk di sampingnya aku sengaja meletakkan kaca besar, jadi aku bisa berkaca dulu sebelum aku keluar. Nah, untuk di sampingnya aku sengaja meletakkan jam dinding, jadi aku bisa melihat waktu. Dan ini adalah lampu yang sengaja aku letakkan. Tadinya aku mau bikin lampunya menjadi 2, tapi sepertinya 1 sudah cukup. Oke, seperti inilah penampakan area meja rias aku. Oke, sekarang kita lanjut ke area tempat tidur. Nah, untuk area tempat tidur aku sengaja membuat seminimalis mungkin. Nah, untuk tempat tidurnya sendiri aku sengaja memilih tempat tidur yang besar, dan di samping kiri kanannya aku meletakkan lampu. Oke, dan juga ini meja kecil karena lampu yang aku letakkan itu lampu kecil, jadi aku menggunakan meja kecil sebagai tempatnya. Dan juga aku meletakkan karpet di bawah tempat tidur, dan ini adalah lampu favorit aku karena lampu ini ada di dalam kamar Lisa Blackpink, jadi aku pengen banget punya lampu ini, makanya aku beli di rumah aku ini. Oke, seperti inilah penampakan dari tempat tidur aku. Nah, sekarang kita membaca pesan dan kesan teman-teman yang udah mampir ke dalam rumah aku. Jadi sebelum ke kamar mandi kita akan melihat-lihat pesan dan kesan dari teman-teman semua. Nah, untuk membuka notes-nya sendiri itu sedikit susah ya. Jadi kita harus menulis terlebih dahulu untuk bisa membaca pesan-pesan yang dikirim oleh teman-teman yang sudah mengirim ya. Jadi aku harus menulis dulu notes-nya, entah itu mungkin aku bilang hello atau apa, itu baru muncul, tapi tidak semua notes itu muncul. Nah, ini kayak yang pertama itu tidak muncul, jadi memang harus kita tunggu cukup lama untuk kita bisa membaca notes tersebut. Oke, sekarang area kamar itu udah selesai, kita lanjut ke area kamar mandi. Nah, untuk area kamar mandi sendiri, ini di depannya langsung wastafel, dan di sampingnya itu adalah skincare yang aku miliki, jadi aku
aku meletakkan skincare aku di area sini. Dan di sampingnya itu adalah rak kayu. Di rak ini aku meletakkan sabun dan sampo aku serta handuk yang aku miliki. Nah, di samping rak kayu ini adalah shower. Aku tidak menggunakan bathtub di sini karena ruangannya juga tidak cukup. Dan di sampingnya adalah toilet. Seperti inilah penampakan dari kamar mandi aku. Oke. Oh ya, aku lupa memberitahu bahwa di dalam kamar aku ini aku juga meletakkan lampu di bagian atasnya. Dan itu ada lampu untuk area kamar, berbeda dengan lampu area ruang TV ya. Oke, untuk area ruang TV aku menggunakan lampu seperti itu, cocok dengan lampu yang ada di atas TV. Untuk hand salfok, aku menggunakan pakaian yang digunakan Lisa saat ulang tahunnya di Thailand kemarin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku kali ini, video home tour aku. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!